Bab 3693. Janjinya impas. Setelah menyerapnya selama 1 jam, kultivasinya telah pulih banyak dan mencapai fase penilaian. Ada banyak teknik yang bisa dia lakukan. Sekarang setelah menyembuhkan Putri Xaviera, Erikin dan Tracer Taois juga lepas dari status mereka sebagai tahanan. Klan kera yang begitu besar, kepercayaan seperti ini masih ada. Kaisar Iblis Kera juga sudah mengetahui identitas Erikin dan Tracer Taois sejak awal. Bagaimanapun, mereka berdua telah bekerja keras. Mereka menghilangkan bahaya tersembunyi di bawah formasi spiritual kolam peri, bahkan mengeluarkan cairan spiritual yang menguntungkan klan iblis. Sebaliknya itu adalah kontribusi. Jadi, Penatua Agung mengundang Erikin dan Tracer Taois ke halaman istana dengan tersenyum, mengatur sebuah mansion yang bagus untuk mereka tinggal sementara, dan mengatur pelayan untuk melayani. Penatua Agung, kapan klan kera akan berangkat ke rapat terbesar? Ketika melihat Penatua Agung hendak pergi, Erikin buru-buru bertanya. Mengenai rapat terbesar, seharusnya besok. Jika Master Obat Qin ingin pergi bersama, istirahatlah di sini malam ini, kita bisa berangkat bersama besok. Penatua Agung berkata sambil tersenyum dan pergi. Besok iya. Hati Erikin tergerak. Meskipun serangkaian masalah sebelumnya memakan waktu beberapa hari, tetapi secara tidak sengaja dia berhasil mengejar waktunya. Setelah memasuki tempat rapat terbesar, seharusnya sudah bisa bergabung dengan Vinola Su, Mita Yan, dan lainnya. Tetapi katanya jalur klan iblis memasuki rapat terbesar berbeda dengan kultivator biasa, tidak tahu seperti apa itu. Setelah bertanya, Erikin berencana memasuki mansion dan ingin memanfaatkan waktu 1 malam untuk memulihkan diri. Tracer Taois batuk ringan dan buru-buru menarik Erikin. Teman seiman Qin, sebelumnya Kaisar Iblis Kera bilang kita berdua bicarakan sendiri tentang pembagian, apakah ada bagianku? Tracer mengatakannya dengan sangat sopan dan tidak berani memalak. Dia sendiri juga tahu bahwa kata-kata Kaisar Iblis Kera hanya untuk mengelak, tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu dari Erikin, apalagi dia mendapatkannya sendiri. Tetapi benda ini memang berguna baginya, jadi dia tetap memintanya dengan tidak tahu malu. Apakah Kaisar Iblis Kera pernah mengatakannya? Kata Erikin sambil mengangkat alis. Tentu saja, kalau tidak percaya tanya dia. Tracer Taois menunjuk Paman Yuan di samping. Jangan tanya aku tidak dengar. Paman Yuan menggeleng dengan dingin dan seketika membuat Tracer Taois menggila. Erikin, kita setidaknya adalah teman, kamu tidak boleh. Tracer Taois panik dan berkata kepada Erikin. Namun ketika berbicara setengah, mata Tracer Taois langsung berbinar. Karena Erikin langsung mengeluarkan sebuah botol pencuci roh. Bercanda? Tetapi benda ini aku dapatkan dengan mempertaruhkan nyawaku, jangan berpikir untuk mengambil setengahnya. Begini saja, bagaimana jika aku berikan setengah dari 1 botol pencuci roh dan kamu beri aku 2 botol pencuci roh lagi? Kata Erikin. Kamu seroyal ini? Tracer menggosok matanya dan sedikit tidak bisa percaya. Erikin selalu sangat cerdik, ketika bernegosiasi, dia tidak pernah rugi. Tentu saja dia punya botol pencuci roh, benda ini memang sangat berharga, tetapi cairan spiritual mata air suci jauh lebih berharga. Bocah ini berubah sikap sampai dia pun curiga apakah Erikin memiliki rencana lain. Kenapa, kamu tidak mau? Kalau begitu lupakan. Erikin mendengus dan ingin menyimpan botol berharganya. Jangan, tentu saja aku mau. Tracer Taois penuh semangat dan langsung menghentikan Erikin sambil tersenyum.
Seperti khawatir Eric Kin akan menyesal, dia bahkan tidak menawar, tetapi langsung memberikan 2 botol pencuci roh kepada Eric Kin dan mengambil setengah cairan spiritual dari botol berharga Eric Kin. Ketika melihat Tracer Taoist tampak cukup puas, Eric Kin memutar matanya. Tracer, setengah botol cairan spiritual sama dengan pendapatan kolam peri selama 5 tahun. Aku memberikan semuanya kepadamu, aku cukup setia kawan kan? Tentu saja, teman seiman Kin murah hati dan setia kawan, memang orang yang paling aku kagumi. Setelah mendapatkan keuntungan, Tracer Taoist penuh semangat, memikirkan cara menggunakan cairan spiritual ini, dan asal berkata. Eric Kin mengabaikan ini dan mengangkat alisnya. Kalau begitu Spirit Transformation Divine Water yang kamu gunakan sebelumnya, dapat dianggap aku sudah menggantinya, kamu tidak boleh mencari utang lagi. Tidak, tentang masalah sebelumnya, kita impas. Tracer Taoist melambaikan tangannya tanpa sadar. Kata-kata Eric Kin sangat menarik, mereka berdua tidak mendapatkan apa-apa sebelumnya, mana ada yang perlu diselesaikan. Kalau begitu, teman seiman Kin, aku masih ada urusan, aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Tracer Taoist langsung pergi dan kelihatan seperti buru-buru ingin meneliti cairan spiritual mata air suci itu. Paman Yuan, kenapa kamu tidak ikut dengan mereka? Memasuki mansion, Eric Kin melirik dan berkata kepada Paman Yuan yang tampak banyak pikiran dan masuk bersamanya. Mereka berdua awalnya adalah musuh bebuyutan, lalu bertarung bersama dan mengalami hidup dan mati. Sekarang mereka akrab seperti teman baik selama bertahun-tahun. Eric Kin juga berbicara lebih santai. Mansionku dihancurkan olehmu sebelumnya. Sekarang aku ingin menginap 2 hari di sini, tidak boleh. Dan Paman Yuan secara alami juga mendengar bahwa Eric Kin tidak bermaksud mengusirnya dan langsung berkata sambil memutar matanya. Aku pikir kamu bukan mau menginap, tapi ada yang ingin kamu katakan kepadaku kan? Eric Kin tersenyum, alih-alih membantah, dia bertanya balik. Uhuk, bocah Kin, sebenarnya ada suatu hal yang aku tidak tahu apakah harus menjelaskannya kepadamu. Ketika melihat Eric Kin sudah mengetahuinya, Paman Yuan batuk ringan dan sedikit ragu. Maksudmu tentang kamu mengungkapkan identitasku di depan Kaisar Iblis Kera sebelumnya? Eric Kin sudah tahu tentang pikiran Paman Yuan sejak awal. Iya, bagaimanapun kamu menyelamatkanku dan kita juga mengalami hidup dan mati bersama. Aku menganggapmu sebagai teman dan penyelamat. Aku sangat mementingkan hal ini dan tidak ingin ada masalah dengan hubungan kita, kata Paman Yuan dengan serius. Tidak, kata Eric Kin sambil menggeleng tak berdaya. Kamu adalah penatua klan Kera, sudah seharusnya kamu tidak menyembunyikan apapun dari Kaisar Kera. Selain itu dengan ranah Kaisar Kera, kamu belum tentu bisa menyembunyikannya darinya. Sampai saat itu jika menjadi rumit dan membuat Kaisar Kera marah, mungkin sebaliknya akan mencelakaiku. Dan jika bukan karena kamu berkata jujur kepada Kaisar Iblis Kera dan memberitahu dia tentang kemampuan dan metode formasiku, masalah ini belum tentu bisa selesai dengan begitu cepat. Jadi jika aku marah kepadamu karena hal ini, maka aku sangat tidak bijaksana. Eric Kin tampak serius. Paman Yuan mempertaruhkan hukuman mati untuk membawanya ke kolam peri. Bagi Eric Kin ini sudah merupakan perbuatan yang sangat setia kawan. Bagaimanapun ketika dia dalam keadaan koma, dia tidak memberi apapun kepada Paman Yuan, tetapi Paman Yuan tidak ragu-ragu dan mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Namun selanjutnya terungkap, menghadapi Kaisar Kera yang satu klan dengannya dan mempercayainya, ditambah hubungan darah, Eric Kin juga sama sekali tidak ingin Paman Yuan berbohong.
Karena kamu berkata begitu, aku menjadi jauh lebih lega. Sepertinya ada untungnya juga bagimu karena aku berkata jujur. Paman Yuan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Oh iya, kamu pasti tidak nyaman beraktivitas dengan satu lengan. Datanglah ke sini malaman, aku akan menyambungkannya. Ketika melihat Paman Yuan menggaruk kepalanya dengan satu tangan, Eric Qin menepuk bahunya. Bagaimanapun lengan ini dia yang mematahkannya, sudah seharusnya untuk menyambungkannya kembali. Bersambung.